Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Kris Jericho Sembiring dari Prodi TRPL 4C Malam. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit apa yang saya ketahui materi-materi dari minggu pertama sampai minggu keenam. Untuk use case, untuk mini case saya itu si mantap, yaitu membangun si mantap dengan secure LDLC. Oke, lanjut untuk materi pertama. Mengapa secure LDLC itu penting? Fakta dan mitos yang salah. Faktanya 40% solusi polusi dewasa menggunakan ponsel banking dengan 38 sampai 43% kerentanan pada iOS atau Android. Mitos salahnya, software berjalan sama dengan software aman dan keamanan cukup ditambahkan di akhir. Kondisi awal si mantap, awalnya fokus hanya pada fitur tanpa pertimbangan keamanan. Akibatnya, bug dan celah ditentukan setelah dirilis. Biaya perbaikan mahal dan resiko kebocoran data mahasiswa. Eh, Tujuan Secure LDLC yaitu ada beberapa tahap, ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk melindungi informasi, mengurangi attack surface, dan meningkatkan ketahanan. Manfaat Secure LDLC. Keuntungan utamanya menentukan bug dan kerentanan lebih awal dalam proses pengembangan, menghemat biaya perbaikan secara signifikan. Dampak pada si mantap, meningkatkan kepercayaan pengguna dan stakeholder terhadap sistem, memudahkan proses audit kepatuhan keamanan institusi. Slide selanjutnya, Core Security Recruitment. 7 atribut keamanan inti yang diimplementasikan dalam Simantap untuk memastikan sistem manajemen tugas akhir yang aman dan terpercaya. Ada 3, yaitu autentikasi dan otorisasi, kerahasiaan dan integritas, dan yang terakhir ketersediaan dan audit. Klasifikasi data dan data sensitif. Menjelaskan tingkat klasifikasi data dan perlindungan data sensitif di Simantap untuk menjaga keamanan informasi mahasiswa. Sebagai contoh, publik, jadwal bimbingan, rahasia atau proposal bimbingan, sangat rahasia, yaitu password dan data diri mahasiswa. Use case dan minisu case. Use case normal. Yang pertama atau UC01. Yang pertama itu mahasiswa login dengan NIM. Yang kedua isi form judul tugas akhir. Yang ketiga upload file proposal. Yang keempat sistem simpan proposal ke database. Dan yang kelima sistem catat log pengajuan. Misuse case-nya, yang pertama, penyerang login sebagai mahasiswa. Yang kedua, simulasi URL dari ID sama dengan 001 ke ID sama dengan 002. Yang ketiga, sistem tolak akses tidak sah. Dan yang terakhir, sistem catat percobaan di log keamanan. Core Security Design atau CAA plus AAA. Prinsip keamanan inti yang menjadi pondasi desain keamanan si mantap untuk melindungi data dan sistem secara keseluruhan.
Lanjut, Idential Security Design, aspek desain keamanan, Laravel atau Spring Boot dengan proteksi built-in, divalidasi semua input, prepared system untuk cegah SQL injection, error di error detail yang tidak ditampilkan ke pengguna, HTTP plus TLS 1.3 dengan rate limiting. Prinsip keamanan penting, eh, leasing privilege, akses minimal yang diperlukan. Defense in depth, lapisan keamanan berlapis. Default DNI, akses ditolak dikecuali diizinkan secara eksplisit. Threat modeling dengan threat. Apa itu threat? Adalah metode identifikasi ancaman dengan 3 kategori. Spoofing atau login palsu, tampering atau ubah data, repudiation atau penyangkalan, mitigasi dari si mantap, information disclosure, denial of service, elevation of privilege. Identifikasi kerentanan, referensi database kerentanan, atau OWASP Top 10 2025 dan CWE Top 25 MOS. Dengross System Weakness digunakan untuk mengidentifikasi celah keamanan pada si mantap. Broken access yaitu akses proposal lain dari via URL. SQL injection atau input NIM yang tidak valid. Crypto valuers atau password plain text di DB. Secure coding and code analysis. Practice secure coding SECURE. 5 praktik utama. Yang pertama yaitu validasi semua input tidak terpercaya. Yang kedua, sanitasi data output. Yang ketiga, gunakan prepared statement untuk query. Yang keempat, hash password dengan Bcrypt atau Argon 2. Dan yang terakhir, terapkan prinsip least privilege. Code analisis dari si mantap. Statistik analisnya Sonary Cube, Sonar Cube dijalankan setiap commit. Dynamic analysis untuk pada saat testing. Dan hasilnya 12 potensi bug terdeteksi sebelum merging. Atau semua PR wajib lolos statistik analis. Dilanjut slide-nya, mengamankan perlindungan perkembangan, aspek keamanan dan penerapan. Akses fisik, server hanya akses ruangan khusus untuk dengan RFID. ACL hanya 3 orang, 3 orang tim inti bisa push ke main. Version control, Git plus GitHub dengan branch protection. Build automation, GitHub action test, dan scan setiap push. Kode signing, digital signature, dan digital signature untuk setiap developer. Kebijakan tambahan, kode review minimal 1 orang sebelum di merge.
Tidak ada secret di code sumber, secret disimpan di environment variable. Dan yang terakhir, log akses repository di audit mingguan. Kesimpulannya, hasil akhir dari Simantap yaitu proposal mahasiswa aman, tidak ada akses ilegal lolos, semua percobaan curang tercatat di log, setiap sistem tetap berjalan meski ada serangan. Keamanan harus diterapkan sejak awal, shift left security. Tidak cukup hanya berfokus pada fitur, secure LDLC membuat sistem menjadi lebih aman dan handal. Sekian dari saya. Terima kasih.